Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Alfi Al-Bukhari. Bisa dipanggil Alfi, saya merupakan mahasiswa program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi semester pertama. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai apa itu persepsi dalam ilmu komunikasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Fahrudin Jayadi, MA. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke apa itu persepsi, kita itu harus tahu apa itu komunikasi. Dalam buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi karangan Muhammad Fahrudin Yusuf, MA, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini adalah sama dalam makna. Ada pula yang menyebutkan bahwa komunikasi berasal dari akar kata komuniko yang berarti berbagi. Nah, di dalam komunikasi ini terdapat sebuah persepsi sebagaimana tema kita yaitu persepsi dalam ilmu komunikasi. Lalu apa sih persepsi itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, yaitu proses seseorang mengetahui hal melalui panca inderanya. Dalam jurnal karya Niluh Rati Maharani yang berjudul Persepsi Jurnalis dan Praktisi Humas Terhadap Nilai Berita, dijelaskan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Lalu dalam jurnal karya Hulwatun Nisa, Hidayatul Hasna, dan Linda Yarni yang berjudul Persepsi, dijelaskan bahwa persepsi adalah tanggapan atau gambaran langsung dari suatu serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Dalam pengertian ini jelas bahwa persepsi adalah kesan, gambaran, atau tanggapan yang dimiliki seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui beberapa hal atau objek melalui panca inderanya. Dalam jurnal karya Andi Syahputra dan Heri Rahmat Syahputra yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat atau KPM, dijelaskan bahwa persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisa informasi. Persepsi meliputi penginderaan atau sensasi melalui alat-alat indera kita, yakni indera peraba, indera penglihatan, indera penciuman, indera pengecap atau indera pendengar, atensi, dan interpretasi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa persepsi secara bahasa dan istilah yaitu suatu proses yang melibatkan indera dan kognisi dalam memahami suatu objek atau peristiwa. Niluh Rati Maharani menekankan aspek pengalaman dan penafsiran pesan, sedangkan Hulwatun Nisa dan kawan-kawan menyoroti peran panca indera sebagai dasar terbentuknya suatu tanggapan atau persepsi. Sementara itu, Andi Syahputra dan Heri Rahmat Syahputra menambahkan bahwa persepsi mencakup penginderaan, perhatian, dan interpretasi. Dengan demikian, persepsi dapat dipahami sebagai sebuah proses yang kompleks, yang dimulai dari penginderaan hingga menghasilkan sebuah tanggapan atau pengalaman tertentu terhadap objek yang dipersepsi. Selanjutnya kita lanjut ke dalam teori persepsi menurut para ahli. Di sini saya mengambil 5 teori dari 5 buku yang berbeda. Yang pertama dalam buku Ajar Komunikasi Interpersonal, halaman 50, karya Asarisa Metasyata Afrilia dan Anissa Setia Afina, yang mengutip pendapat dari Joseph A. De Vito bahwa persepsi merupakan suatu proses di mana Anda sadar terhadap suatu benda, peristiwa, atau melihat, mencium, merasakan, bahkan mendengar orang-orang di sekitar Anda. Lalu yang kedua dalam buku Ilmu Komunikasi, halaman 209, karya Prof. Dedi Mulyana, MA PhD, yang mengutip pendapat dari Brian Fellows bahwa persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme untuk menerima dan menganalisis informasi. Lalu yang ketiga dalam buku Perilaku dalam Organisasi, halaman 59, karya Prof. Dr. Wibowo, SE MPhil, yang mengikuti atau mengutip pendapat dari Kreiner dan Kinichi bahwa persepsi adalah proses kognitif yang memungkinkan kita untuk menginterpretasikan dan memahami sekitar kita. Lalu yang keempat dalam buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi, halaman 63, karya Muhammad Fahrudin Yusuf, MA, yang mengutip dari pendapat Verdeber
bahwa persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi. Dan yang terakhir dalam buku Persepsi, Sikap, dan Prasangka dalam Komunikasi Antar Budaya, halaman yang kedua karya Prof. Dr. Alo Liliweri, MS, yang mengutip pendapat dari Gould bahwa persepsi adalah proses untuk melakukan seleksi, mengorganisasikan, dan interpretasi terhadap masuknya sensoris yang individu terima melalui indera atau sensasi secara sadar terintegrasi demi mendapatkan informasi dari lingkungan internal dan eksternal. Jadi dapat sama-sama kita simpulkan bahwa persepsi merupakan sebuah proses yang kompleks, melibatkan panca indera dan kognisi yang memungkinkan individu untuk menyerap, menafsirkan, dan memberi makna pada informasi yang ia terima dari lingkungan sekitarnya. Setelah kita mengetahui apa itu persepsi baik secara bahasa, istilah maupun pendapat dari para ahli, pastinya kita pun penasaran kenapa sih persepsi ini sangat penting dalam ilmu komunikasi. Setidaknya saya akan menyampaikan 3 hal betapa pentingnya persepsi dalam ilmu komunikasi. Di antaranya yang pertama yaitu mencegah kesalahpahaman. Kesalahan dalam ilmu komunikasi seringkali muncul bukan karena pesan yang salah, melainkan karena persepsi komunikan berbeda dengan maksud komunikator. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman. Lalu yang kedua, dasar dalam komunikasi. Persepsi dapat mempengaruhi bagaimana cara seseorang merespon lawan bicaranya. Seperti halnya persepsi positif memunculkan rasa percaya dan keterbukaan, sedangkan persepsi dapat menghambat interaksi, yaitu persepsi yang negatif. Yang ketiga adalah dasar pemahaman realitas. Persepsi adalah pintu masuk bagi manusia dalam mengenali dunia. Apa yang kita pahami tentang realitas berawal dari bagaimana panca indera kita untuk dapat menerima rangsangan dan bagaimana pikiran menafsirkannya. Selanjutnya saya akan sedikit memaparkan tentang contoh-contoh dalam persepsi. Saya akan menyampaikan 2 contoh dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, mintalah orang-orang untuk mencicipi berbagai hidangan ayam dan mengurutkan berdasarkan kelezatannya, seperti halnya ayam bakar, ayam goreng, semur ayam, sate ayam, sop ayam, dan jenis makanan ayam lainnya. Dan pastinya mereka akan berbeda pendapat meskipun lidah mereka sama-sama normal, dan itulah sebuah persepsi. Bisa dengan cara kita melihat dengan indera penglihatan kita maupun dengan indera perasa yang ada pada mulut kita. Lalu yang kedua, ada 2 buah bus, panjangnya 10 meter, lebarnya 4 meter, dan tingginya itu 3 meter. Jika Anda seorang supir bus itu, berapakah umur supir bus? Banyak orang yang pertama kali mendengar teka-teki ini tidak dapat menjawab secara langsung karena mereka terlalu sibuk pada perhitungan dari segi panjang, lebar, dan tingginya bus tersebut. Coba kita simak baik-baik terkait pertanyaan ini. Sebenarnya pertanyaan tersebut intinya adalah berapa umur Anda, karena dalam teka-teki ada perasa jika Anda sopir bus itu, maka dipastikan bahwa yang menjadi pertanyaan itu adalah berapakah umur Anda. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan baik dalam kata maupun perbuatan, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena saya pun masih dalam tahap belajar. Semoga dari sedikit apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman semua mengenai apa itu persepsi dalam ilmu komunikasi. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.